Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, kemarin tuh bukan benar-benar kemarin ya, beberapa hari yang lalu, Bang Arief Munandar dari FNN itu datang mewawancarai tokoh nasional Rizal Ramli. Rizal Ramli Anda tahu kan, pasti kan? Tokoh senior, ekonom senior, kemudian dia juga pernah menjadi menteri ya waktu zaman Gus Dur sebagai presiden, menteri koordinator perekonomian, kemudian juga pernah menjadi menteri keuangan waktu itu. Dan sebelumnya Rizal Ramli juga pernah menjadi kepala Bulog, waktu itu belum Perum ya, masih Bulog saja. Beberapa hal menarik yang disampaikan dalam wawancara yang cukup panjang, tapi dibengkam menjadi dua bagian, ditayangkan di YouTube Bang Arief Channel. Itu menarik sekali karena kalau Rizal Ramli bicara soal ekonomi, wes maksud saya wes itu sudahlah gitu ya, kita nggak mau bilang Rizal Ramli yang paling hebat, enggak, tapi pertama dia paham betul soal ekonomi ya kan. Pertama dia paham betul. Yang kedua dia mengerti masalah real yang dihadapi perekonomian kita ini. Dan yang ketiga dia bisa menemukan cara-cara solusinya untuk keluar dari masalah ekonomi yang dahsyatnya luar biasa sekarang ini. Dan yang keempat, dia bisa mengeksekusi. Pertama dia paham masalah ekonomi. Mau ngomong apa? Soal makro, yes, sudahlah, itu udah tamat, udah hatam ya. Soal mikro, dia juga beberapa kali terbukti menjadi terjun di pergerakan ekonomi dalam sebuah institusi perusahaan dan sukses. Pernah menjadi komisaris utama Semen Indonesia Group ya. Waktu itu ada Semen Padang, Semen Tonasa, segala macam, Semen Gresik di bawahnya. Dan dia komisarisnya dan dia mampu meningkatkan kinerjanya yang dalam tempo singkat cukup luar biasa. Dari sisi produksi, keuntungan maupun kesejahteraan direksi, komisaris, dan tentu saja karyawannya. Kemudian dia juga pernah menjadi komisaris utama Bank BNI, berpasangan dengan Baikuni kalau nggak salah ya, waktu sebagai dirut. Dan itu juga dahsyat. Dari sisi lonjakan kartu kredit dia mampu melompat dari sekian menjadi kalau nggak salah melewati BCA yang waktu itu menjadi raja kartu kredit. Jadi mau bicara soal makro maupun mikroekonomi, dia ada proven. Nah, yang saya mau angkat bukan soal itunya kali ini. Dia berbicara, mengatakan kepada Bang Arief Channel yang kemudian viral, dimuat dalam banyak platform media online. Dia kalau dia menjadi presiden, dia dipilih menjadi presiden, dia akan membebaskan Habib Rizik dan membebaskan negeri ini, terutama para penguasanya, dari Islamofia. Ini beritanya. Salah satunya dimuat oleh Harian Terbit. Jika dipercaya rakyat jadi presiden, Rizal Ramli siap bebaskan Habib Rizik dan basmi Islamofia. Dan basmi Islamofobia. Oke. Biar gak bingung, saya bacain aja beberapa di antaranya ya. Tokoh nasional Dr. Rizal Ramli mengatakan jika dipercaya menjadi presiden Indonesia, maka akan membebaskan mantan imam besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab, dan aktivis lainnya dari tahanan. Saat ini HRS tengah mendekam di tahanan atas 3 kasus yang menjeratnya, yaitu dugaan kerumunan massa di Petamburan, Jakarta, dan Megamendung, Bogor, serta dugaan pidana menghalangi informasi swab di Rumah Sakit Umi. Itu udah kita tahu ya. Semuanya sumir. Soal kerumunan, berapa banyak manusia yang disebut tokoh juga membuat kerumunan, dan tidak ada satupun yang boro-boro diadili dan dipenjara berbulan-bulan, diperiksa polisi pun tidak. Gak usah saya sebut dong. Masa saya perlu sebut lagi Gibran di Solo? Gak perlu kan? Masa saya sebut lagi Bobi Nasution di Pilkada Medan? Kan gak perlu lagi kan? Masa saya sebut lagi misalnya Jokowi bagi-bagi hadiah dari top roofnya mobilnya di Meomere misalnya, itu kerumunan sekali itu.
nggak perlu lagi dong. Dan yang terakhir nggak perlu lagi juga saya sebut, misalnya dia bagi-bagi datang ke bencana di NTT juga dan melepaskan jaketnya diberikan pada anak muda yang berteriak lanjutkan 3 periode, nggak perlu lagi kan. Tapi itu kerumunan saudara, dahsyat itu. Dan yang paling baru lagi dia datang ke perkawinan Atta dan Aurel di sebuah hotel yang sangat mewah, dan itu juga kerumunan. Sekali lagi tidak diproses apa-apa. Begitu juga misalnya tentang informasi suap. Banyak pejabat yang kena corona, kena covid, tapi tidak menginformasikan kepada publik dan tidak apa-apa. Tidak ada tuntutan, tidak ada proses, tidak harus. Udahlah, itu capek kita ngomong begitu, fakta-fakta yang sangat menyesakkan dada, membuat kita sangat marah karenanya. Lanjut. Kalau ada perubahan, kita bebasin semua. Wih, rizik kita bebasin, semua kita bebasin. Jadi fokus saja sama perubahan dan perbaikan. Jangan ladenin isu-isu yang tidak penting, ujar Rizal Ramli saat berdialog dengan Bang Arif di channel YouTube berjudul Jadi Presiden. Rizal Ramli akan bebaskan Habib Rizik dan basmi Islamofobia. Oke, mantan Menko Kemaritiman era Presiden, bukan SBY nih, keliru nih, target nih, era Presiden Joko Widodo menyebut saat ini rejim Jokowi memang sangat piawai memainkan isu Islamofobia. Islamofobia itu suatu sikap yang secara bahasa artinya takut pada Islam. Takut pada Islam, tapi oleh penguasa kemudian dikemas begitu rupa sehingga Islam menjadi sebuah agama yang mengerikan. Agama para teroris. Nah, gitu, ada penggiringan isu, ada framing, ada agenda setting, membuat orang takut pada Islam. Jangankan orang-orang Islam, orang-orang Islam sendiri pun minimal tidak lagi bangga dengan agamanya, bahkan dia menjadi bagian dari propagandis Islamofobia. Dan ini mengerikan sekali, dan itu sebabnya Rizal Ramli mengatakan dia akan bebaskan semua tahanan politik dan membasmi sifat dan sikap Islamofobia seperti ini. Hal itu dilakukan agar masyarakat Indonesia tidak menanyakan kemampuannya untuk membuka lapangan kerja dan menciptakan kesejahteraan. Padahal membuka lapangan kerja dan menciptakan kesejahteraan sudah diamanatkan Undang-Undang 45. Nah, ini bukan dia tidak ingin ditanya karena tidak mampu, sekali lagi tidak. Tidak, mohon sorry banget ya, tidak. Rekam jejaknya itu kebijakan-kebijakan yang dia sebut, yang kita sebut sebagai out of the box. Apalagi ketika di Kemenko Maritim dikenal dengan sebutan jurus Raja Wali Kepret. Dahsyat betul itu menimbulkan efek, waduh, para tikus lumbung yang menggerogoti uang negara, menggerogoti kedaulatan negara, menggerogoti sumber daya alam Indonesia, itu mabur blingsatan. Dan untuk itu Rizal Ramli memang, aduh Bang Rizal, untuk itu dia harus berhadapan bukan dengan siapa-siapa, tapi dengan para koleganya sendiri, para menteri, para pejabat tinggi negeri ini. Kalau dengan para koruptor, para mafia, sudahlah pasti mereka akan sangat marah dengan jurus Raja Wali Kepretnya. Dan untuk itu para mafia, para penjahat besar ini pun menggunakan uangnya yang nyaris terbatas untuk menggunakan para kolega Rizal Ramli untuk ceker. Oke, kita lanjut lagi. Islamofobia itu permainan spin. Spin itu pelintiran ya. Pemerintah paling jago membuat spin-spin yang tidak jelas, seolah-olah ada, ujarnya. Utang menggunung. Rizal Ramli memaparkan masyarakat Indonesia semakin diadu domba. Oleh karena itu secara sengaja dikembangkan isu-isu Islamofobia dengan istilah radikal. Suka disebut secara oral, dia katakan secara verbal, radikul. Dia sering sebut itu tuh, radikul itu sajen, kata dia, sajen yang disajikan kepada tamu-tamu negara, apa sih namanya, ya apa ya, yang dianggap punya kemampuan pendanaan besar untuk, sini dong dananya dong, gue memerangi radikal nih, ya gitu loh. Pertama kalau ada pejabat-pejabat dari barat, terutama sekali Amerika, wah biasanya disambut dengan kejadian teroris itu. Aduh,
Memang betul di antara umat Islam ada yang teroris, diakui ada. Aparat keamanan atau intelijen juga sudah punya daftar itu semua. Tangkap aja. Bangsa kita itu moderat dan tidak aneh-aneh, tegas ekonom Saudi hari ini. Jadi dia ingin mengatakan bahwa ada, memang ada gitu. Dan pemerintah melalui polisi dan intelijen ada data-datanya. Udah nggak usah ribut. Nggak usah ribut soal ini, di blow up begitu rupa, di framing, digiring opininya. Seolah Islam itu menjadi sebuah agama yang mengerikan dan sebagainya. Ya kalau mau namanya operasi seperti ini, cukup tangkepin aja gitu loh. Sulaiman Beponto kalau nggak salah ya, mantan kepala BAIS itu mengatakan operasi intelijen itu operasi senyap. Tidak perlu gembar-gembor. Memerangi terorisme itu tidak perlu gembar-gembor. Lakukan yang harus dilakukan tanpa gembar-gembor muncul di publikasi, di media segala macam. Kecuali, nah kata dia, kecuali memang upaya-upaya itu punya tujuan-tujuan lain yang itu disebutnya adalah upaya penggiringan opini tentang Islamofobia tadi. Ternyata Samung Rizal Ramli, isu Islamofobia secara sistematis dikembangkan terus dengan tujuan fokus masyarakat bisa beralih untuk membicarakan masalah radikal, sehingga tidak minta pertanggungjawaban di bidang ekonomi, karena masyarakat tidak akan lagi menanyakan kepada presiden atas kesanggupannya menciptakan lapangan kerja, menciptakan kesejahteraan. Bahasa gampangnya pengalihan isu. Orang awam seperti kita, publik mengatakan itu pengalihan isu, bom jeger, tartor di sana di sini. Membuat masyarakat sibuk, perhatian opini sibuk ke situ, lupa masalah-masalah ekonomi yang mendesak, ya kan? Pekerjaan tidak ada, perusahaan bangkrut, daya beli runtuh, utang luar negeri gila-gilaan dengan bunga super tinggi, sehingga masyarakat tidak, mana tanggung jawab kalian sebagai penguasa, bla bla bla, karena masyarakat sibuk dengan radikal-radikal tadi. Mayoritas masyarakat kita dibuat sibuk ngomongin agama, tidak adil terhadap Islam. Jadi pemerintah berhasil mengalihkan isu, persis kan seperti yang saya bilang tadi. Padahal kita negara Pancasila yang artinya tidak boleh fobia terhadap agama apapun, baik Islam, Buddha, Katolik atau agama lainnya. Wow. Rizal mengungkapkan adanya isu Islamofobia juga dipakai sebagai alat mobilisasi finansial, karena Taipan paling takut jika Indonesia menjadi negara Islam. Oleh karena itu, semakin banyak isu yang dikembangkan dari Islamofobia, maka akan semakin banyak sumbangan dari Taipan. Memang betul. Jadi dengan isu Islamofobia gitu, lalu penguasa secara oknum atau nggak ngerti siapa institusi dan mandatnya dari mana mendekati partai Taipan. Oh, lu lihat lo, ini Islam mulai bergerak nih, dia mau mendirikan negara Islam nih. Kalau negara Islam nanti berdiri, kalian harus masuk Islam, kalian harus disunat dan sebagainya kan. Ditakut-takutin begitu. Oh jangan gitulah, beginilah. Oke, kalau gitu sini bantuin dong, gua mau perangi radikalisme Islam dan sebagainya, sini uangnya kan gitu loh. Kalau nodongnya gini kepada rakyat biasa ya belum tentu dapat, kalaupun dapat receh. Tapi kalau yang ditodong begini para Taipan konglomerat, ya duit cairnya dahsyat bos, bukan cuma miliaran. Ditariknya isu itu sumbangan dari Taipan Islamofobia dijadikan proposal untuk membiayai, persis kan yang saya bilang tadi. Padahal Indonesia jadi ISIS atau negara Islam itu tidak mungkin. Nah, para Taipan mau menyumbang untuk mengkampanyekan ini. Akibatnya negara kita tidak fokus. Makanya nanti kalau ada perubahan kita bebasin semua. Kalau ada perubahan kita bebasin semua. Maksudnya tahanan politik, Rizik Syihab kita bebasin. Semua kita bebasin. Jadi fokus saja sama perubahan dan perbaikan. Jangan ladenin isu-isu yang tidak penting. Wow. Ini menarik sekali saudara, karena ini diucapkan oleh seorang Rizal Ramli yang pada video saya yang sebelumnya saya katakan dengan segala hormat dan mohon maaf, Rizal Ramli sama sekali tidak dikenal sebagai tokoh Islam. Nah, ya.
sama sekali tidak dikenal sebagai tokoh Islam, sama sekali tidak dikenal sebagai apalagi pengikut Habib Rizik Syihab. Gitu ya. Kalau yang bilang Kiai Sobri, Munarman, Ajis Yanuar, kita bebaskan Habib Rizik. Iya. Oke gitu loh. Kalau bilang Tengku Zulkarnain, Alfian Tanjung atau siapa, iya oke. Dan orang maklum, iyalah lo kan gerombolannya, istilahnya kasar gitu kan, oleh para pendengki akan mengatakan begitu. Tapi ini Rizal Ramli sekali lagi tidak dikenal sebagai tokoh Islam, ya kan? Orang hanya mengetahui Rizal Ramli seorang laki-laki beragama Islam, ya, tapi seorang laki-laki yang ya lebih dikenal sebagai tokoh nasional, sebagai ekonom senior yang prediksinya soal ekonomi sering hampir selalu menjadi kenyataan. Seorang sampai bertanya, Bang Rizal ini punya ilmu ramalan apa kok selalu tepat prediksinya? 98 akan terjadi krisis moneter besar-besaran, Indonesia akan tergulung. Sudah diprediksi sejak tahun sebelumnya. Kemudian banyak lagi cerita ini APBN akan jeblok, ini yang begini, impor akan udah semua diprediksi, kejadian semua. Dan dia bukan meramal, dia bilang saya cuma membaca data yang sudah lewat, kemudian data yang ada, dan melihat bagaimana kebijakan pemerintah selama ini. Kalau ini teruskan maka akan jadi seperti ini. Dan jadilah itu gitu. Dan itu yang terjadi memang. Nah, itu maksud saya, dia dikenal sebagai tokoh nasional, tokoh ekonomi segala macam, tidak dikenal sebagai tokoh Islam. Tapi saya mendengar beberapa kali statementnya, termasuk hari ini yang saya bacakan ini, sesuatu yang wow, yang seharusnya gitu ya, yang seharusnya dilakukan oleh negara. Saya ulangi tadi, kalau tadi yang bicara Tengku Zulkarnain, siapa lagi, Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Abdul Somad, apalagi siapa namanya, Munarman, siapa tuh, Kiai Sobri, itu orang nggak heran memang begitu. Ini dibicara disampaikan oleh Rizal Ramli. Yang seharusnya ini dilakukan oleh negara, karena berkali-kali dikatakan bahwa persoalan negeri ini adalah ekonomi yang terpuruk, yang hancur. Persoalan negeri inilah ketidakadilan yang menjulang, yang telanjang gitu loh. Ketidakadilan di bidang hukum, ketidakadilan di bidang ekonomi, ketidakadilan di bidang banyak sekali. Persoalan negeri ini adalah utang yang ribuan triliun, hampir 7.000 dengan bunga yang sangat tinggi. Persoalan negeri ini adalah hukum yang tekak-tekuk, dilipat segala macam, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam kepada oposan dan sangat tumpul kepada penguasa dan gerombolannya. Ini problemnya gitu loh. Bukan Habib Rizik, bukan Islam radikal, teroris dan sebagainya. Ini yang disampaikan kepadanya oleh Rizal Ramli. Ada lagi pertanyaan begini misalnya, sementara itu apakah Jokowi akan bertahan hingga 2024 mengingat banyak permasalahan seperti korupsi, utang dan lainnya yang dihadapinya? Secara diplomatis, Rizal mengatakan bulan April 98 semua elit yakin Soeharto tidak akan jatuh dari posisinya sebagai presiden. April 98. Karena waktu itu Soeharto baru terpilih sebagai presiden. April, ya oke. Ternyata 1 bulan berikutnya jatuh karena Soeharto tidak menduga dampak krisis ekonomi. Selain tidak mengerti bahwa Amerika mengalami perubahan, yang awalnya senang banget sama Soeharto, tapi Clinton sudah tidak senang sama Soeharto, itu terjadi perubahan geopolitik jelasnya. Rizal menilai kejadian yang dialami Soeharto 1998 sama persis yang dialami oleh Jokowi. Para kroni Jokowi meremehkan atau underestimate dengan krisis ekonomi. Selain itu saat ini juga terjadi geopolitik yang awalnya Presiden AS Donald Trump terbuka sama Cina, namun setelah diganti oleh Joe Biden, kebijakan terhadap Cina berubah. Biden yang tidak suka Cina, Biden menganggap Indonesia pro Cina. Ini kalimat pentingnya, kan kelihatan sekali lagi COVID-19 tenaga kerja dari Cina bebas masuk ke Indonesia. Wow, COVID berlangsung, tenaga kerja Cina masuk bebas dengan dalih punya kitas lah, inilah itu, dokumen imigrasi macam ini itu loh.
Oh, visa nomor sekian ini yang Luhut yang paling jago tuh. Maksud saya jago pasang badan gitu ya. Selalu membela kepentingan RRC di sini. Ini kan yang benar saja katanya. Australia yang awalnya tidak berani sama Cina karena jualannya banyak banget. Sekarang Perdana Menterinya mulai berani dan itu akan punya pengaruh terhadap dalam negeri. Wah, 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 wah. Ngeri nggak saudara? Ya, kita lihat. Kalau Anda setuju dengan Rizal Ramli, boleh. Boleh Anda berharap dia menjadi presiden kita. Dan saya kira banyak yang berharap terhadap Rizal Ramli karena kemampuan sebidang ekonominya sudah terbukti berkali-kali. Cuma masalahnya saudara, selama sistemnya seperti sekarang, pesta-pesta demokrasi itu pestanya parpol. Sehebat apapun seseorang, seberani apapun seseorang, sebersih apapun seseorang, secanggih apapun seseorang, kalau partai politik tidak memberinya tiket, maka tidak bisa maju. Dan ganjalan yang pertama paling besar disebut presidensial threshold. Presidensial threshold, ambang batas minimal pencalonan presiden, dan itu masih di tangan partai dengan jumlah yang sangat besar, 20% kursi, 25% suara, atau terbaliklah begitulah. Jadi partai-partai gurem tidak bisa. Mereka berkumpul pun harus mengumpulkan angka 20 atau 25% tadi, dan itu memang sengaja mereka atur begitu rupa sehingga yang muncul adalah orang-orang yang sudah menjadi bagian dari oligarki. Masalahnya disebut secara awam gampangnya adalah para wayang oligarki, karena demokrasi kita sangat mahal. Untuk menjadi anggota dewan perlu 3-5 miliar. Untuk menjadi bupati wali kota bisa 50-100 miliar. Untuk menjadi gubernur bisa triliun, dan menjadi presiden jauh lebih banyak lagi triliunnya, dan itu tidak akan mampu ditanggung oleh seseorang. Itu harus digotong royong oleh para cukong, para bandar, dan itu adalah para oligarki. Itulah sebabnya berapapun siapapun yang maju dalam pilpres selama ini, ya yang menang pada ujungnya adalah oligarki. Orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya karakter kuat, orang-orang yang punya keberanian tidak akan pernah mendapat tiket selama sistem seperti sekarang. Oke, kalau Anda berharap, misalnya ya, Anda berharap Rizal Ramli menjadi presiden, ayo sama-sama kita ubah sistemnya. Sistemnya supaya semua putra terbaik bisa tampil. Semua terbaik bisa tampil. Nanti katakanlah 10, 20 bahkan misalnya calon presiden. Nggak masalah. Itu adalah putra-putra terbaik yang mencoba tampil menyelamatkan negeri. Tinggal nanti pada saatnya 2 putaran hanya tinggal 2 orang. Dan kita sebagai rakyat benar-benar bebas memilih. Saya suka sama si A, saya suka sama si C, saya suka sama si F, kan gitu. Kalau sekarang kan kita seolah bebas, tapi kamu bebas milih Edi, tapi cuma 2 ini, A sama B. Enggak, saya mau C, enggak bisa A sama B. Enggak Pak, A sama B saya tahu kartunya Pak, jeblok begini. Saya mau si D, enggak bisa A sama B. Itu peraturannya sekarangnya, dan mereka memang sengaja susun seperti itu untuk melanggengkan kekuasaan para oligarki. Mari kita berubah. Lakukan perubahan. Oke, dari saya sekian, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.